Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Komariatin dalam pembahasan manajemen pemasaran. Dengan pokok bahasan kali ini kaitannya dengan lingkungan pemasaran. Apa itu lingkungan pemasaran? Oke. Dalam lingkungan pemasaran ini, kajian konsep yang ingin kita pelajari, kita bahas, yaitu Anda akan melajari lingkungan pemasaran dan cara pemasaran menganalisis lingkungan ini untuk memahami pasar dan konsumen. Perusahaan juga terus-menerus harus mengamati, mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang serta mencegah ancaman-ancaman yang datang dari luar. Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Nah, lingkungan secara umum bisa dibedakan internal dan eksternal. Nah, dalam perindustrian, industri yang termasuk dalam lingkungan internal atau yang merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan, bisa dibedakan marketing dan non-marketing atau pemasaran dan aspek bukan pemasaran. Aspek pemasaran bisa diterjemahkan dalam marketing mix yang bisa terdiri dari produk, price, place, serta promotion. Sementara untuk produk yang sifatnya service atau jasa ada tambahan 3P, people, process, dan physical evidence. Sementara aspek yang termasuk dalam non-pemasaran seperti dalam fungsi-fungsi manajemen yaitu finance, personalia, operasional, SDM. Kemudian di dalam lingkungan pemasaran itu sendiri secara garis besar dibedakan ada dua, yaitu mikro dan makro. Lingkungan mikro bisa terdiri antara lain pemasok, kemudian lingkungan mikro perusahaannya bisa terdiri dari pemasok, perantara, pesaing, pelanggan, dan pasar itu sendiri. Sementara lingkungan makro atau lingkungan dari luar perusahaan yang dampaknya mempengaruhi kinerja perusahaan bisa berarti kondisi perekonomian secara umum, hukum, politik, kependudukan, teknologi, perindustrian, sosial, dan budaya. Nah, berikut lingkungan pemasaran mikro dan makro. Lingkungan mikro merupakan lingkungan dalam perusahaan itu sendiri yang terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan mengantarkan value perusahaan atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Ini. Lingkungan mikro dibedakan company atau perusahaan itu sendiri, supplier atau pemasok, kemudian marketing intermediate atau perantara, kompetitor atau pesaing, publik atau masyarakat, dan otomatis customer atau pelanggan. Nah, lingkungan
mikro perusahaan yang termasuk dalam internal perusahaan. Bisa berarti atau diterjemahkan beberapa departemen dan tingkat manajemennya, karena lingkungan internal ini mempengaruhi dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan. Sementara firma atau saluran pemasaran atau pemasok atau perantara, termasuk di sini juga penjual perantara, firma distribusi fisik, agen jasa perantara, perantara jasa keuangan, bekerja sama untuk menciptakan value bagi customer. Yang ketiga, 5 jenis pasar pelanggan meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, pasar internasional. Sementara kompetitor atau pesaing adalah perusahaan lain yang menantang perusahaan atau yang produksinya sama seperti perusahaan kita dalam usahanya melayani pelanggan dengan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kalau berada di bawah perusahaan kita, dia bukan pesaing, dia follower kita. Terakhir adalah beragam masyarakat atau masyarakat secara umum mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau dampak bagi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Sementara lingkungan makro terdiri dari lingkungan luar perusahaan yang tidak bisa secara langsung dikendalikan perusahaan, tetapi mempengaruhi kinerja perusahaan kita. Nah, kekuatan apa saja itu yang termasuk dalam lingkungan makro? Nah, lingkungan di luar perusahaan ini bisa menjadi ancaman bagi perusahaan maupun bisa membuka peluang kesempatan bagi kemajuan perusahaan kita. Lingkungan luar atau makro dari perusahaan bisa berarti kekuatan demografi atau demographic force, kekuatan ekonomi, perekonomian secara umum, kemudian kekuatan alam, kekuatan teknologi, kekuatan politik, serta kekuatan budaya. Nah, 6 kekuatan tersebut akan menentukan bila kondisi perusahaan jeli bisa membuka kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Nah, yang dimaksud demografi adalah studi karakteristik populasi manusia. Saat ini lingkungan demografi memperhatikan bisa struktur usia yang berubah, profil keluarga inti, keluarga besar, populasi menurut geografis, populasi terdidik maupun enggak, dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada value dan perubahan cara belanja. Lingkungan demografi dan lingkungan ekonomi. Saat ini konsumen yang terperas secara finansial mencari value yang lebih besar. Nah, kombinasi yang tepat dari kualitas dan servis yang baik untuk menentukan harga secara wajar. Berikut
pendistribusian pendapatan juga bisa menjadi segmen, juga berubah, misalnya lingkungan dalam masyarakat elit dan enggak. Sementara alam di sini memperhatikan 3 gejala, yaitu kelangkaan bahan, populasi yang semakin meningkat, dan campur tangan kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan sumber daya alam atau sustainable, keberlanjutan alam itu sendiri. Kepedulian lingkungan akan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan. Kaitannya dengan perkembangan teknologi juga akan menciptakan peluang ataukah bisa juga menjadi ancaman bagi perusahaan. Karena semakin cepat teknologi, maka produk kita akan cepat aus atau ketinggalan secara teknologi. Tetapi dengan perkembangan teknologi, maka akan membuka peluang yang besar kalau kita bisa menangkap atau mengikuti teknologi seperti apa yang diinginkan oleh pasar. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan atau kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Seperti ini. Kaitannya lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, persepsi, selera, perilaku sosial. Lingkungan budaya memperlihatkan kecenderungan ke arah teknologi yang semakin modern, kepercayaan institusi yang semakin berkurang, rasa nasionalis, kemudian semakin berpihak terhadap alam, semakin spiritual, pencarian nilai yang berarti dan abadi. Kemudian kekuatan setelah dari demografi, ekonomi, alam, teknologi, kekuatan politik, dan kekuatan budaya, perusahaan akan menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang kalau eksternal, makro tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan kita. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan ada 3 macam. Lingkungan tersebut bisa kita raih, kita ambil manfaat-manfaat atau kesempatan-kesempatannya dengan beradaptasi, sehingga bisa juga menghindari ancaman untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Di sini perusahaan bisa melakukan tindakan proaktif untuk mengubah lingkungan dan tidak bereaksi terhadapnya. Oke. Nah, kalau saya bahas lagi kaitannya dengan lingkungan makro. Nah, di sini lingkungan makro perusahaan, struktur usia penduduk atau populasi yang berubah itu dibedakan dalam 3 kelompok. Pada kelahiran sebelum tahun 60-an atau sampai awal 60-an, maka kelompok tersebut dinamakan baby boomer. Kemudian antara tahun 65 ke 75 ini termasuk dalam kelompok generasi X.
setelah baby boomer, generasi X. Kemudian kelompok masyarakat atau penduduk yang lahir pada akhir 70, awal 80 sampai 2000 disebut generasi Z. Sementara penduduk yang atau masyarakat atau penduduk yang lahir pada tahun 2000-an milenial disebut generasi milenial atau generasi Z. Nah, perilaku di antara empat kelompok baby boomer, generasi X, generasi Z, dan generasi Z itu akan berbeda-beda. Bisa dikatakan generasi milenial atau generasi Z adalah generasi yang teknologi itu adalah familiar. Teknologi komunikasi, jadi bisa dikatakan kita lahir itu kita di tengah-tengah teknologi yang canggih dengan media alat-alat komunikasi dan lain sebagainya. Nah, perilaku antar generasi ini akan ditangkap oleh perusahaan untuk mencari peluang dalam menjalankan marketing mix mereka. Demikian, terima kasih perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.